Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta kajian tafsir Al-Quran, pada pagi ini kita mulai dari wa minan nasi may yaqulu ya. Wa minan nasi may yaqulu surah Al-Baqarah. Tapi sebaiknya kita ulang saja untuk menghafal atau membaca dari pangkalnya, yaitu alif lam mim ya. Kita mulai sama-sama dulu berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat ya. Lay apa tuh? Mulai innal ladzina terus. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sampai situ ya. Jadi itu diulang-ulang waktu itu bedanya. Jadi perbedaannya begini. Kalau kita membaca Al-Qur'an tadi, ayat-ayatnya tadi dipahami, menangkapnya dari segi bahasa, memang beda dengan membaca tidak mengerti bahasa. Itu. Jadi berbeda itu ya. Itu makanya kita angsur-angsur ya, seperti saya katakan, tidak ada hari yang terlambat untuk belajar. Jadi orang tua belajar secara tuanya pula, anak-anak belajar seperti anak-anak, ya sama-sama ya. Saya pun nggak berhenti-berhenti juga belajar ya. Terus sekarang kita baca ini, coba. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini yang bagian yang ketiganya ya. Jadi pertama kan di Al-Quran itu allazina yu'minuna bil ghaib atau hudalil muttaqin sampai muflihun. Jadi baru innallazina kafaru. Innallazina kafaru itu ilmu bagi kita ya. Ini pun juga jadi ilmu juga bagi kita nih. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Adapun yang sangat pokok, yang nomor 1 di depan tadi yang perlu kita yang perlu kita realisasikan dalam hidup ya. Kalau yang ini innallazina kafaru, terus wa minan nasi, ini paling panjang ayatnya, mungkin 12 ayat. Ini sebagai pengetahuan bagi kita
maksudnya untuk mengukur diri kita. Ya, nah sekarang kita ulangi lagi. Wa minan nasi. Nah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, jadi di sini ada sambungannya. Kalau yang ini kan disebutkan innal ladzina kafaru. Nah, di sini sebutkan kan innal ladzina kafaru. Berarti ini juga manusia. Nah, ini juga manusia. Nah, jadi makanya di sini disambung kemari lagi. Ada yang begitu apanya. Nah, yang di sini disambung wa minan nas. Nah, wa minan nasi bahagian dari kafir juga. Maksudnya yang kafir itu kalau didalami ya, setelah kita dalam-dalami, enggak paham dia, tidak mengerti disebutkan oleh para rasul bahwa ada Allah, ada Tuhan yang sebenarnya. Kenapa saya sebut betul? Jadi payah orang menangkap. Jadi sebenarnya kita pun yang sudah beragama Islam perlu belajar terus. Maksudnya mempertajam rasa, mempertajam ma'rifah. Itu maka ma'rifah disebutkan. Nah, misalnya seperti akan kita lihat alam, kemudian kita lihat diri kita alam juga. Berarti begitu uniknya, berarti inilah makanya disebutkan di Al-Quran itu kami jadikan. Jadi untuk menangkap itu, jadi pengaruh itu ada dalam hidup, sehingga menjadi hambanya. Itu terbuka namanya. Jadi kalau tidak seperti itu tertutup. Jadi itu makanya begitu. Cobalah ya sama-sama kita rasakan. Membaca kita, misalnya membaca astagfirullah, membaca subhanallah, membaca Allah yuhyi wa yumit. Tapi yang dibaca itu belum menjadi tetap di dalam hati kadang-kadang. Itu makanya bertingkat-tingkat. Jadi ada orang namanya berzikir tapi masih lalai. Itu maka dibagi orang ada zikir ghaflah namanya. Tapi lumayan itu. Maksudnya dibaca, sholat, tapi masih lalai. Ada di atas itu. Ada di atas itu yang paling puncak. Yang paling puncak ya. Itu namanya zikir ghaib. Kalau zikir ghaib itu yang ada hanya Allah begitu. Jadi itu makanya memerlukan latihan. Jadi orang yang tidak sampai ke situ, maka namanya innal ladzina kafaru. Yang ini baru wa minan nas. Ada pula semodel itu pula. Itu hanya ilmu bagi kita. Maka ilmunya begini. Saya enggaklah seperti ini pula gitu. Itu yang perlu ya. Nah, sekarang wa minan nasi berarti wawunya ini diatapkan ke sebelumnya itu. Sebahagian orang. Ini diartikan min yaitu bagian sebagian maksudnya. Bukan sebagian bagi dua, enggak, diantaranya gitu ya. Sebagian manusia, bagaimana ya? Jadi pokok ini sebenarnya jadi sebutan saja nih. Sebagian manusia, sesudah disebutkan orang-orang yang kafir tadi, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, Muhammad, ada Quran atau tidak, aku sampaikan nggak akan mau orang itu membuka-buka pikirannya, tapi ada pula kasus di sini. Sebagian orang itu ada pula orang itu yang nasa, bagian dari manusia itu, bagaimana ya? Yakulu apa artinya? Apa artinya? Berkata, ya berkata. Jadi maka dia berkata ini karena yang dihadapi Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad setelah dia disebutkan di 5 ayat tadi, dia kan berdakwah mengajak.
Jadi sebenarnya kita pun begitu juga, mengajak manusia, mengajak teman, mengajak tetangga, mengajak, mungkin dalam ajakan itu yang perlu ada disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah manusia itu, ajaklah dia kepada jalan supaya dia mengerti, supaya kehidupan penuh kedamaian, kasih sayang semasa hidup, karena ini juga nanti yang dibawa untuk akhirat. Dibawalah ud'u ila rabbika, apa diajak dia bil hikmah. Terus wal mau'izatil hasanah, mau'izah yaitu pelajaran dengan yang baik. Setelah itu kalau misalnya ada dia pertanyaan, dilawanlah dengan cara baik pula dialognya, wajadilhum billati hiya ahsana, supaya dia terbuka apanya, gitu saja. Jadi itu makanya sampai menemukan begini, ada orang itu berkata kepada Nabi Muhammad, kan setelah dijalankan Nabi Muhammad dakwah itu, arti mengajak, bertemulah, diberitahu oleh Allah bahwa ada nanti orang yang betul tertutup hatinya, nggak peduli, nggak mau dia. Yang ini ada berpura-pura, gitu ya, berpura-pura. Nah, tapi Ustadz ingatkan, jangan terlalu sibuk kita mencari orang yang dua golongan ini. Boleh kita sibuk, tapi mengaplikasikan kepada diri kita, ya. Jadi nih, orang itu berkata, orang itu mengatakan, apa kata orang itu? Amanah. Ini aturan pakai ini apa ini ya, ke atas barisnya nih, 4 huruf ini, bukan aminah atau amanah, tapi amanah. Amanah katanya. Jadi ada orang yang mengatakan kami telah beriman. Tapi di sini disebutkan, makanya ini jadi pertanyaan juga bagi Ustadz. Dalam tafsir Nawawi begini dibuat, pisiri. Kalau pisiri, ya berarti, tapi saya minta ampun, saya entah salah buku ini, entah bagaimana. Maunya di sini yang benarnya bizahir. Paham, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini yang betul-betul saya kutip dari tafsir Nawawi, jilid 1 ini. Kita kan ada basic dari Nawawi dulu. Salah satu tafsir pemandunya. Jadi sebagian manusia itu, orang itu mengatakan kami beriman, tapi berimannya katanya dalam rahasia, berarti di dalam hatinya. Ya kalau begitu kan betul. Iya. Maunya ini, maunya, tapi nanti ya mau ditulis surat, beliau sudah tidak ada lagi, atau ditulis nanti orang-orang yang suka mempelajari tafsir ini, bagaimana menurut pendapat, misalnya bisa nanti di pesantren di Jawa yang pakai ini, atau ustadz-ustadz gitu. Kenapa dibuatnya pisiri ya? Aturannya pisahir ini. Sebagian orang mengatakan orang itu kami beriman, tapi berimannya itu hanya di mulut, kan begitu? Iya Bu ya, Bu dari Ulak Karang. Ya, ya. Begitu aturan. Tapi yang ada dalam tafsir saya lihat di sini tetap dia terbalik mungkin. Dia mengatakan itu di sini wa minan nasi mayakulu amanna pisirri. Jadi pisirri kan sir kan dalam tersembunyi. Jadi untuk sementara kita buat saja begini dulu. Nanti yang kalau menurut hemat Ustadz di sini pizahri. Saya paham maksudnya, Kang? Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, Pak. Lah iya. Jadi kan sepengetahuan kita kan begitu. Ada orang yang berkata, dianya orang itu, apa katanya? Kami beriman, tapi berimannya itu hanya di mulut. Tapi zahir, tidak pisir. Baru di sini sambung. Beriman kami itu billahi, dengan Allah. Sudah itu dengan siapa lagi berimannya? Bil yaumil akhir, dengan hari akhirat. Coba Ibu Didi, al-akhiri ini, biyaumil akhiri jadi apa fungsi kata di sini Bu? Yang ini saja. Mudhofun ilaih. Kalau Pak Abed?
Naat. Ya. Jadi yang betulnya naat karena sama-sama alif lam, Bu. Alif lam. Ya, Ini kan alif lam. Ya, Ini ya, ya. alif lam. Jadi beriman kami dengan Allah, katanya orang itu. Beriman kami dengan hari akhirat. Tapi pisiri, kalau pisiri kan sudah benar. Jadi secara tersembunyi saja beriman. Di lahir tidak, kalau di lahir tidak kafir jadinya. Jadi ini tidak mungkin fi zahir ya, na'udzubillah ya, kita nanti saya tanya buku-buku ini mungkin ada salah cetak letaknya ya. Sampai di sini paham? Jadi ada orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan beriman hari akhirat. Kan berarti bertemu dengan Nabi Muhammad orang ini. Jadi kalaupun ada nanti seperti ini gaya orang atau teman-teman atau generasi, jangan sampai kita terkejut karena sudah diberitahu. Berapa lamanya, coba siapa ingat, berapa lamanya orang kafir dan munafik, berapa lamanya dia berada dalam zona atau dalam daerah munafik dan kafir? Tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Ya, jadi itu makanya jangan terlalu asik mencari itu. Karena Nabi Muhammad pun diingatkan itu. Fahzarhum itu. Hati-hatilah engkau Muhammad, sekadar gitu aja ya. Karena pernah dia di dalam surat An-Nisa itu mau pergi menyolatkan yang jelas munafiknya, nggak tahu dia. Maka dilarang la tusalli gitu ya. Baik, terus. Ini dia. Ini namanya itu yang pelajaran kalau di pola 26 sudah dipelajari ini. Ini namanya ayat tafsir ya. Ini namanya ayat tafsir ini. Jadi ada ayat tafsir, ada antafsir ya. Jadi kalau ayat ini menerangkan mufradat yang ada di sini. Kalau an dia menerangkan jumlah kalimat sebelumnya. Jadi ada dua huruf namanya huruf tafsir, yaitu ai satu, yang satu lagi an. Itu bagi grup yang belajar di pola 26 ya, pola 26. Ya, jadi maksud kita dengan banyak membaca Arab, membaca struktur atau susunan bahasa, waktu kita mengungkapkan huruf Arab itu lebih dekat ya ke dalam perasaan kita daripada terjemahannya. Terjemahannya ya juga boleh ya, itu kan karena darurat, maksudnya karena tidak mengerti ya. Jadi sekarang kita itu makanya sudahlah, kalau kita yang tua-tua belajarlah menurut adanya. Sekarang yang generasi muda jangan dibiarkan begitu lagi ya. Nah, sekarang dikasih ayat tafsir dari ini. Di antara orang itu ada mengatakan kami telah beriman dengan Allah, kami telah beriman dengan hari akhirat. Nah, maksudnya, ini Nawawi ya. Berimannya itu akhirat maksudnya itu. Ini terangkannya, akhirat itu adalah di sini tidak diterangkannya beriman dengan Allah ini. Itu makanya kalau kita rajin ya melihat belajar bagaimana caranya beriman kepada Allah, bagaimana pokoknya mengkaji tauhid lah, bagaimana menggunakan hati, menggunakan akal pikiran untuk beriman kepada Allah, bagus ya. Jadi diperbaharui terus. Nah, jadi cuma di sini disebutnya hanyalah bil ba'si. Bil ba'si ba'dal mau, coba sambung kita sedikit-sedikit saja. Bil ba'si ba'dal mau. Ya, betul. Jadi bil ba'si, sini kenapa si dibuat di sini? Maaf ya, ini belum diarabkan. Ya, kenapa dibuat di sini kenapa dibuat di sini ba'si? Karena ada ba. Karena ada ba gitu.
Jadi sama seperti ini, bil yaumil akhiri, hari akhir. Nah, hari akhir. Nah, tapi enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini lagi. Sana enggak ada bisa kita menghitung lagi. Enggak tahu mana yang enggak ada hari Kamis. Sekarang dibagi itu supaya kita bisa mengerti, bisa membagi waktu dengan baik. Nah, ini. Jadi bil ba'si. Nah, terus ini kenapa dibaca pula mauti? Nah, kenapa dibaca mauti? Karena sesudah ba'da. Nah, itu tulisan almarhum ya. Jadi maksudnya beriman dengan hari berbangkit. Bil ba'si, hari berbangkit. Hari berbangkit setelah hari berbangkit setelah mati. Jadi hari berbangkit setelah mati. Nah, itu makanya saya ulang-ulang dan saya begitu juga. Jadi kehidupan setelah mati, itu ada. Kehidupan setelah mati itu ada dua macam, ada nanti baik, kalau baik kita selama hidup ini, ada nanti jelek. Jadi ini akan dialami oleh seluruh orang sejak mulai dari ada Nabi Adam sampai terakhir nanti. Lalu nanti, itu yang dihadapi Nabi Muhammad ini. Jadi ada orang yang berpura-pura, kami beriman juga, gitu. Makanya kita sekarang ditarik, kita ke diri kita dulu, ya. Terus di sini apa bacaannya? Allazi fihi, yang mana fihi, hi-nya ini kemana kembalinya hi-nya itu? Baksi, jadi bil baksi badal mauti. Kepada waktu bil ba'si ba'dal maut ini, yang mana pada berbangkit itu nanti, allazi fihi, maka di sini membacanya ba'dal maut allazi fihi, yang mana padanya, apa padanya? Coba diterka-terga saja membaca ini. Jaza'u, jazai, jaza'a. Jaza'a. Kan terbalik ya. Jadi ini yang pertama sebenarnya. Jadi jaza'u ini dibaca. Berarti ini menjadi khabarnya. Jadi allazi jaza'ul a'malu. Kan ini sudah a'u ini. Mubtadanya ya. Ini mubtada. Jadi ini sifat. Lalu di sini khabar terbalik. Jadi kalau dibalikkan seperti asli belajar kita baru, maksudnya bil ba'si ba'dal maut allazi jazaul a'malu fih. Gitu. Jadi sekarang dibalikkan. Jadi maksudnya kata orang yang sebagian orang ini, kami beriman juga dengan berbangkit setelah mati, yang mana padanya berbangkit setelah mati itu adalah balasan seluruh amalan. Kami beriman katanya. Itu kan berdiplomat. Cuma yang perlu seperti saya ulang-ulang, kita sama-sama. Saya gitu juga. Coba kita dulu secara aklamasi. Coba bukan saya menuduh Bapak Ibu dan saya masih ragu, enggak. Coba kita renung-renungkan. Benar-benar sudah percaya kita, sudah yakin kita bahwa nanti ada kehidupan akhirat yang membalasi segala perbuatan-perbuatan kita ini. Bagaimana jawabnya? Kan iya tapi. Kalau dijawab dengan iya, sebelum itu terjadi, apa sebenarnya langkah yang paling utama kita lakukan? Jadi orang elok. Enggak, yang realisasi lah, apa yang menjadi utama? Iman. Saya ulang lagi ya. Kita kan sudah percaya bahwa nanti di akhirat itu
ada kehidupan ya sebagai menerima balasan saja. Nah, kalau sudah begitu kita percaya apa yang perlu kita tempuh yang pertama sekali sebelum itu terjadi. Yakin dengan dia. Beriman dan beramal. Iya, kan sudah yakin. Yang dalam pekerjaan lah. Nah, nggak bisa. Nah, saya sebutkan ya. Yang perlu ditempuh adalah taubat. Oh, tobat. Nah, itu yang perlu ditempuh dulu. Banyaklah membaca istighfar. Nah, tapi itu maka ada orang belajar. Maksudnya belajarnya itu tersambung itu. Maksudnya belajar dan taubat. Jadi taubat tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, jadi minta ampun. Nah, itu maka yang saya sebut tadi. Minta ampun, mulut menyebutkan, tapi masih ada hati lalai. Nah, itu yang tingkat bawah baru. Tapi nggak apa-apa daripada sama sekali nggak ada. Jadi sering-sering sebentar-sebentar astagfirullah atau dibaca apa itu Allahumma anta, kan ada namanya Sayyidul Istighfar. Dulu sudah saya bagi di Nurul Islam dulu ya. Sayyidul Istighfar itu komandannya, penghulu dari minta ampun itu apa tuh? Allahumma anta rabbi, terus la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus apa lagi? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus apa lagi? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya, na'am. Itu dibaca. Ataupun macam banyak doanya itu. Misalnya ada yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Terus amil tusuan, aku sudah melakukan kesalahan. Amil tusuan, zalamtu nafsi, aku zalim terhadap diriku. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amil tusuan zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Atau satu lagi, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an zalamtu nafsi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi banyak itu yang dibaca terus, minta ampun terus, minta sebentar minta ampun. Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi kita dimanapun kita berada, berarti sudah kekal hati kita. Apapun yang nampak dimanapun berada, kita terus berasal dari yang satu, dari Allah kemana. Jadi kemanapun kita pergi tahu, sadar kita terus, nggak lupa. Itulah. Jadi itu yang ditempuh kalau sudah yakin kita hari akhirat. Gitu. Jadi itu memerlukan latihan itu. Jadi beruntung kita berarti itu pertolongan diberi Allah juga karena kesungguhan. Kan sudah ada disebutkan, wa man jahada fina lanahdiyanna subulana, siapa yang sungguh-sungguh kami beri jalan. Jadi diulang lagi nih pengertian ini kan yang diceritakan oleh sebagian orang, tapi penjelasan ini perlu kita ambil ya, berbangkit setelah mati. Yang mana pada hari berbangkit setelah mati itu jazaul ya, di baris depan ini. Kalau ini sudah, oh ya, ini bukan baris depan Bu ya, betul tadi Bu tadi. Jazaul a'mali. Jazaul a'mali. Kenapa a'mali? Apa nilai? Ya betul, boleh. Menurut Ustadz Kira tadi ada alif lamnya sini. Jadi balasan seluruh amalan. Jadi sebelum terjadi itu minta ampunlah kita. Maka disebutkan orang bukan berarti berpeluang untuk berdosa, enggak. Maksudnya tidak ada gading yang tidak retak.
Itu makanya dibuat orang. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu kalau kita sudah yakin hari akhirat, janganlah seperti cerita orang ini. Orang ini kan wa minan nas. Jangan seperti ini ya. Nanti ketahuannya ini. Dia mengatakan seperti itu. Wa minan nas. Tapi nanti enggak. Kita enggak ya. Ini keterangannya. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Baru di sini. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Ayat 8 ya. Ini kecil kali 8-nya ini. Ada angka 8. Ya. Ada angka 8, angka 10 ya. Mungkin dibesarkan sedikit 12 gitu. Ini ya. Jadi angka 8. Jadi ayat ke-8 ini. Jadi wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'mina wa ma hum. Ini. Dan tidak sedangkan mereka tidak beriman. Wa kalau diartikan dan, ada yang artikan dan. Padahal, tidak. Ini nafi nih. Mahum bimu'minin. Aslinya, tidak mereka dengan orang beriman. Maksudnya tidak beriman. Maksudnya, ini lihat. Pisiri. Ini pisiri. Tadi kan ada juga pisiri. Ini. Sebagian orang itu mengatakan, beriman. Mungkin kalau pesiri ini mungkin nggak tahu lah saya, entah dalam hati nggak tahu lah. Jadi kalau orang mengatakan beriman kami di dalam hati dengan Allah, menurut hati mungkin ini maksudnya. Kenapa berulang-ulang? Tentu kalau salah, tentu mungkin satu. Pesiri ini berarti dalam hati diartikannya ini. Kalau ini, padahal mereka tidak beriman di dalam hati. Ya betul juga mungkin itu. Jadi nanti saya tanya-tanyalah kepada teman-teman yang hobi melihat buku tulisan Nawawi. Jadi padahal mereka tidak beriman. Coba Ibu Sabrina, coba lihat terjemahannya, ada nggak? Coba lihat terjemahannya. Ada. Ujungnya. Wa mahum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di sini dikasih tafsirnya pisiri. Berarti kalau di dalam hati, tidak beriman dalam hati, ini cocok. Kalau ini orang itu berkata kami beriman di dalam hati, kan berarti bertentangan. Jadi kalau beriman dalam hati kan sudah benar itu. Itu yang ragu. Jadi berarti kita mengambil sangka saja kalau begitu orang yang munafik itu, orang yang berpura-pura, lain di mulut, lain di hati kan. Tidak, jadi pisiri. Nah sekarang yang perlu kita dalami itu tadi, saya, kami. Gitu. Itu supaya menghindari kita, jangan terlibat kita dalam orang munafik. Ya. Terus ini pisiri. Nah ini lagi. Apa bacaannya ini? Yukhadi'una. Yukhadi'una. Ya, ingat tadi ya, kalau ini kan kita sedang membaca atau mengikuti keterangan yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada nanti manusia yang ditemui seperti ini. Ya, berarti kita sudah jelas kita tidak seperti ini. Makanya saya sebutkan tadi, kalau yakin kita hari akhirat, berarti yang perlu pertama kali kita tempuh waktu salam menuntut ilmu ini, yaitu taubat dengan banyak istighfar. Sudah itu diiringi lagi dengan, kan keampunan Allah lebih besar dari marahnya. Jadi sebanyak apapun dosa manusia, kalau betul-betul taubat, bacalah seluruh hadis-hadis yang tentang Rasulullah. Maka itu baik, maka untung. Itu di situ kita untungnya ini, untungnya masih hidup. Jadi kalau masih hidup, masih waras,
masih pikiran sehat, tubuh ilallah taubatan nasuha. Astagfirullah, macam-macam. Sudah itu diiringilah dengan kebaikan. Nah, ya, jadi mudah-mudahan kita diterima. Biasa diterima keampunannya. Jangan nanti mau mati baru taubat. Itu enggak. Yukhadi'una, ini masih keterangan ini, keterangan orang yang waminan nas tadi ya, masih keterangan dari sini. Bagaimana gaya mereka? Ini. Yukhadi'una. Ini pakai yu ya, pakai yu ini bukan nanti di bawahnya pakai yah. Sini kan yukha. Nanti di bawahnya ada wama yakhda'una. Wama yakhda'una. Kalau di sini yukhadi'una. Sekarang yang semuanya ini yang ini. Ini bentuk kata bendakah, kata kerjakah atau huruf? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari apa fi'il madinya ini? Akhda'u. Akhda'u. Apa ibu dari masjid Nurul Islam apa? Apa? Ya. Jadi fi'il madinya ini dia ya. Fi'il madinya. Lihat dulu tulisannya. Ini kho, gitu dia. Kho, da, itu dia. Berapa huruf ini? 4. Kalau yang sebelum dia ditambah, khoda'a saja. Khoda'a. Ini berbeda artinya. Kalau khoda'a menipu. Kalau khoda'a Saling tipu menipu. ya tipu menipu. Sama seperti sabaqa misalnya. Ya. Kalau sabaqa, menang artinya itu dahulu. Tapi kalau dikasih nanti seperti ini. Apa artinya dia? Saling dulu mendahului. Saling dulu mendahului. Bertanding jadinya. Itu maka musabaqah. Masdarnya nanti. Kalau ini ya, masdarnya masdar. Sabaka yusabiku. Masdarnya apa? Musabaqah. Itu maka musabaqah tilawatil Quran. Kalau ini khada'a yukhadi'u. Khada'a yukhadi'u. Coba. Coba ini penimbangnya itu kan itu penimbangnya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Sabaqa yusabiku musabaqatan. Khada'a yukhadi'u. Iya, mukhada'atan, musabaqatan. Itu ya. Jadi ini ya, kembali kita ke ayat ini. Jadi bagaimana ya? Yukhadi'una. Jadi ada perasaan mereka diusahakannya saling menipu. Jadi tipu menipu mereka. Tipu menipu mereka. Kalau situ terjemahnya apa Ibu Sabrina? Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Kan menipu saja. Iya, menipu aja. Padahal mereka berbuat seperti itu bukan menipu. Artinya ada usaha, kalau begitu kita tipu pula, begitu. Jadi tipu menipu jadinya. Perasaan dia, Nabi Muhammad itu, mereka tidak percaya ke Nabi Muhammad, begitulah kita pura-pura saja kita sama dia, kita beriman. Jadi itu makanya saling disangkanya Nabi Muhammad itu menipu orang ini. Maka dia pun dicarinya pula strateginya. Itu makanya dari sini kita tahu pengertian yukhadi'una itu. Kalau langsung menipu, itu nanti di bawah ada lagi tuh. Wa ma yakhda'una lagi. Itu betul tuh. Ya.
Jadi itu bahasa Arab itu. Jadi kalau mengerti asal usulnya bisa kita nggak bisa dibelok-belokkan orang kemana-mana. Jadi mengerti kita dasarnya, ya. Jadi yukhadi'una. Jadi walaupun diartikan mereka menipu Allah, tapi mereka ada perasaannya kena tipu, diajak-ajak oleh Muhammad itu. Ini akal Nabi Muhammad ini, akal Muhammad ini. Jadi dicarinya pula strategi itu, makanya dipakai yukhadi'una. Ya, jadi saling menipu. Terus di sini ini apanya? Tafsir ayat tadi. Yukadzibunahu. Mendustakan mereka akan Muhammad. Tapi di sini ada pula pisiri. Dalam hati. Di dalam hati. Secara tersembunyi mereka tidak mengakui. Secara lahir iya. Jadi mereka dustakan Muhammad di dalam hati, pisiri, ya. Ini apa namanya? Liku-liku atau pengetahuan yang dijelaskan Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Baru di sini wallazina amanu. Siapa yang mereka tipu ini? Allah. Kan ada sini yukhadi'unallaha. Kenapa dikasih barisnya ha di sini? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari ini. Baru ini pun jadi maf'ul bih juga. Wallazina itu makanya diatafkan ke sini. Siapa yang mereka tipu-tipu? Siapa yang mereka tipu-tipu? Saling tipu-tipu? Allah. Karena anggapannya yang disampaikan Muhammad itu menipu dia. Siapa lagi yang mereka pura-purakan atau yang mereka tipu-tipu? Wallazina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Gitu aja. Orang-orang beriman itu baru diterangkan di dalam tafsir. Siapa? Aba. Ini Aba, ya. Abu Bakar. Aba Bakrin. Tidak dibuat Abu. Ini dibuat Aba. Karena begini, kalau kita belum belajar ya, nanti ada pelajarannya namanya isim yang 5. Jadi kalau abu-abu ini, misalnya seperti ini ya, abu. Ini kan abu. Ini waktu marfu, ini waktu baris depan itu. Kalau dia nanti waktu menjadi objek, maka dia bertukar menjadi aba. Ya. Kalau dia nanti menjadi baris bawah, maka bertukar menjadi abi. Gitu ya. Jadi ada 5 itu, abuka, hamuka, fuka, hanuka, zumalin. Zu begitu juga itu. Itu makanya ada dibaca zu, ada dibaca za, ada dibaca zi. Gitu ya. Itu apa nanti ya dipelajari. Itu makanya abah. Karena jadi maf'ul juga dari yukhadi'una ini. Jadi mereka tipu-tipu atau pertama mereka tipu-tipu Allah. Perasaan mereka begitu, pura-pura saja. Yang mereka tipu pula allazina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa? Diterangkan oleh Nawawi. Yang kena tipu itu perasaan mereka adalah Aba Bakrin. Ini mudhafun ilaihnya. Ya, Aba Bakrin. Yang Abu Bakar. Abu Bakar ini bertemu mereka, kami beriman juga. Kan begitu. Sudah itu di sini ada wa. Coba ini dibaca saira, sairi, sairu. Saira. Saira. Ya. Kenapa dibaca saira? Diatafkan ke Aba. Sama diatafkan ke Aba ya. Ya. Karena dia disambungkan ke Aba. Disambungkan ke Aba. Ya. Ini dibaca ashabi, ashabu, ashaba. Ashaba. Iya, ashabi. Ashabi. Dibaca ashabi. Kenapa Ashabi. dibaca ashabi?
Mudaf. Mudaf. Mudafun ilaih. Ya, mudaf ilaih. Jadi ini mudafnya dulu, mudafun ilaih, Mudaf ilaih. baru mudaf lagi, mudafun ilaih. Ah, gitu caranya. Muhammad. Jadi begini-gini dia. Ke bawah. Tapi kalau pakai alif lam dia nanti sifat. Ya, Ya, nanti naat. pelajari itu ada tamyiz, ada naat, nah ya. Nah, jadi ini wasairal. Nah, jadi mereka tipu-tipu pula orang beriman, ya diterangkanlah siapa itu yang masa itu adalah Abu Bakar. Aba artikan ayah. Ya, Bakrin ini arti bikir. Bikir ini gadis. Jadi ayah si gadis. Oh, Nah. ayah si gadis. Ya, ayah si gadis, ayah Aisyah. Ya. Ya. Namanya sebenarnya saya belum juga mencarinya. Namanya itu Abdurrahman apa ya? Ayah si gadis, terus siapa lagi yang mereka tipu-tipu itu? Saira ashab. Ashab ini bentuk jamak taksir. Nah, jadi sekalian atau semua sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka mereka tipu-tipu. Jadi kenapa mereka begitu nanti dipelajari. Jadi makanya orang yang munafik dalam Al-Qur'an itu disebutkan kalau ibaratnya seperti kayu yang tidak berurat, kayu yang sudah dipotong, kemudian disandarkan di dinding, seperti persis itu. Kayu lapuk. Lama-lama dia kan lapuk. Karena dia tidak punya keimanan. Itu gaya dipakai karena mungkin pertama nggak bisa melawan. Mungkin yang kedua untuk kepentingan. Jadi itu makanya yang perlu diingatkan ke Nabi Muhammad, hati-hati saja engkau Muhammad. Gitu aja ya. Jadi kita itu makanya jangan terlalu sibuk, cuma hanya perhatikan, tapi jangan cepat menuduh-nuduh. Itu yang nggak enak. Jadi yang penting kita mawas diri ya. Jadi ini ya. Terus apalagi sambungan ayatnya itu? Wallazina amanu. Terus apa ayat berikut? Wa ma yakhda'una. Kita lihat ya. Ayat berikutnya di dalam Al-Qur'an. Makanya dikasih kurung dulu. Pakai wa ya. Iya, Pak. Berarti diatapkan ke atas wa ma. Terus apa lagi? Yakhda'una. Wa ma yakhda'una. Di sini lihat wa ma yakhda'un. Nah, di sini wa ma yakhda'una. Ya, wa ma yakhda'una. Jadi ini makanya kalau di atas, yang di atas tadi apa? Yukhadi'un. Yukhadi'una. Kalau di bawah Yakhda'una. yakhda'una. Jadi kalau yang di bawah ini yakhda'una, yang di atas itu yukhadi'una, akan beda itu. Kalau ini dan jadi kalau dia atas barisnya yakhda'una. Kalau ini baru tidak menipu. Karena fi'il madinya apa ini? Qada'a. Kalau yang ini apa fi'il madinya? Khada'a. Dipanjangkan khada'a. Jadi kalau ada khada'a, walaupun misalnya teman kita itu jujur, dia tidak menipu kita, tapi kalau sudah main khada'a, sekurang-kurangnya perasaan kita atau dugaan kita dia menipu kita. Ya, jadi ada kecurigaan bahwa saya ini ditipu orang, itu maka pakai tambahan satu huruf. Kalau sini enggak lagi. Jadi akhirnya cara mereka itu kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya disimpulkan wa ma yakhda'una. Tidak menipu mereka itu. Yang tertipu adalah dirinya sendiri. Diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri.
Jadi orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad berarti yang tertipu itu adalah dirinya. Makanya kita pun begitu juga nanti maka ada disebut. Nah, coba ini di tafsirnya ya. Bizalik. Di sini dipakai bizalik oleh apa? Jadi bizalika seperti ini. Bizalika bi huruf apa? Ya. Huruf Ya. jar. Zalika isim isyarat. Isyarat. Nah, kalau diartikan menurut teks apa itu? Dengan demikian. Nah, demikian apa maksudnya? Orang munafik tadi. Dengan demikian cara menipu tadi, cara ada sangkaan tadi. Zalik ini kan menunjuk. Yang ditunjuknya adalah cara mereka yang nggak baik tadi. Dengan cara yang sudah dilakukan tadi itu. Bizalik, that's why, kan itu. Sebab karena itu, kan gitu. Yang tertipu, jadi karena mereka itu seperti itu, di sini disebutkan. Disebutkan di sini mana ya apa itu wabisalik yukhaduna wa ma yakhdauna ini melompat ya bukan ke situ tadi pakai ai dulu pakai ai ya bukan di sini ya pakai ai tafsir dulu ya ai tafsir dulu sebentar kita lompat tadi ke mana perginya wa ma yakhdauna jadi di sini disebutkan tadi kan yukhadiuna ay yukadzibuna bisir wallazina Abu Bakar wa ma yakhdauna baru ini ada ayat tafsir namanya. Ini yang ayat tafsir itu. Maksudnya maksud yukhadiuna itu di sini menipu. Berarti jadi di sini yakzibuna buna. Jadi yakzibuna. Nah, seperti ini. Kalau ini biasa saja, jadi tidak menipu mereka, tidak mendustakan mereka gitu. Tidak mendustakan mereka berarti ada lagi dalam ayat kecuali yang mereka dustakan illa gitu ya. Illa istisna namanya. Jadi sebenarnya istisna itu berlaku kalau ada tidak pakai tidak. Kalau ini pakai tidak berarti batal istisnanya nih, tidak berlaku lagi. Jadi maksudnya yang tertipu mereka. Tapi kalau tidak ada di sini tidak, baru nanti kita akan belajar di jenjang berikut mengenai istisna pengecualian. Jadi illa ampusahum, illa ampusahum, illa ampusahum. Illa ampusahum. Ini ayatnya. Jadi illa kenapa dibaca ampusa? Silahkan. Kenapa dibaca ampusa itu? Nah, 4 huruf. Ada hubungannya sini. Ini kan fi'il fa'il sini. Jadi tidak menipu mereka kecuali ini maf'ulnya akan diri mereka sendirilah yang mereka tipu. Jadi tidak mendustakan mereka kecuali yang mereka mendustakan diri sendiri. Nah, mendustakan diri sendiri maka disebutkan di sini wahazil jumlah hal min damir yukhadiuna ay yaf'aluna zalik. Ini bahasa ya hal annahum mayadurruna bizalikna. Jadi ini Pak Nawawi ini dia dibawanya ke tata bahasa. Cuma kita tutup dengan ayat berikut wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun dalam ayat juga ini. Wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun, ya, wa ma yash'uruna, wa ma yash'uruna. Ini ayat juga. Jadi ini yang
sengaja dikuning-kuningkan ini ayat, ada pun yang ini tadi panjang yang di sini maksud ampusahum itu ada Pak Nawawi membuat apanya itu, membuat panjang dari tata bahasa nanti, karena kita tidak mengaji tata bahasa ditinggalkan aja dulu, nanti kalau yang sudah paham tata bahasa yang enggak apa-apa. Ini ayatnya. Jadi berarti sudah sampai 9 di panjang, kalau enggak salah saya 12 ayat ini. 12 ayat menerangkan orang munafik itu, artinya supaya jelas gitu. Nah, wa ma yas'urun. Nah, di sini ada di apanya bayannya. Sebentar ya. Wa ma yas'urun berarti anna ya. Apa di situ? Annallaha yutli'a annallaha yutli'u annallaha yutli'u nabihi. Ya, nabihi ya. Nabihi yutli'u nabihi ala kazbihim. Ala kazbihim. Itu apanya? Jadi wa ma yas'urun coba kalau di situ Ibu Sabrina apa dibikinnya wa ma yas'urun? Tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Pakai tanpa. Kalau tanpa ini ma-nya itu yas'urun sadari. Wa-nya kan enggak diterjemahkan. Enggak, Pak. Sebenarnya itu sedangkan mereka tidak menyadari. Ya. Gitu aturannya. Sedikit itu. Tanpa mereka sadari. Keadaan mereka, itu makanya ini wow-nya adalah wow hal. Jadi tanpa menyadari atau sedangkan mereka tidak sadar. Yas'urun ini diterangkan oleh Nawawi. Ini keterangannya. Annallaha, kenapa dibaca annallaha? Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena ada anna. Karena Anda. Jadi annallaha akan bahwa sesungguhnya Allah. Di sini disebutkan bagaimana yutli. Ini dipakai yutli ini. Jadi di sini dipakai yutli'u nabihi. Yutli'u nabihi, bahwa sesungguhnya Allah. Yutli'u berarti berasal daripada atla'a, melihat, mentolak. Tolak itu artinya melihat ya. Melihat dianya Allah ala nabiyahum, nabinya, ala kazbihim, atas pendustaan mereka. Jadi tidak sadar mereka bahwa Allah melihat nabinya, melihat Nabi Muhammad di dalam kedustaan mereka. Jadi itu makanya ini obat bagi Nabi Muhammad ya, bahwa tugas Nabi Muhammad itu pertama menyampaikan, mengajak dengan bagus gitu. Terakhir kalau ingin berdialog wajadilhum billati hiya ahsan, begitu saja. Ya, jadi sadarlah Nabi Muhammad bahwa perangai-perangai orang yang tidak menerima atau yang berpura-pura itu Allah melihat. Itu maksudnya wa ma yas'urun, dan tidak sadar mereka. Sebenarnya kalau pengertian dari syu'ur ini adalah rambut-rambut yang halus, bulu roma ini. Kalau orang yang tajam, yang masih bagus perasaannya, dikasih sedikit gini, tertangkap dia. Nyali kata orang. Jadi gaya mereka itu disangkanya menipu atau mengelabui orang, tapi yang tertipu adalah
diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita bawa mempelajari ajaran Islam yang kita anut ini. Nah, jadi saya akan sungguh-sungguh mempelajarinya dan mendalaminya dan mengamalkannya, sehingga sampai kepada syuur. Gitu caranya. Maka di belakang sudah ngerti kita. Nanti ada ayatnya ini, perumpamaan orang munafik itu, coba persis seperti orang yang meminta supaya diterangi hidupnya. Kan gelap, masaluhum kamasalil lazi istauqada nara. Tolong, hidupkan lampu, gelap ini, katanya. Begitu dihidupkan lampu, dia gelap juga. Karena dia tidak percaya. Jadi sekarang kita begitu juga. Sekarang kita jujur-jujur saja ya. Sekarang rasanya kita seluruhnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya juga, sudah terang rasanya hidup ini atau masih gelap? Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Berarti kalau begitu masih munafik juga kita itu. Iya, saya gitu juga itu. Sebab perumpamaan orang munafik itu persis seperti itu. Berarti kehadiran Nabi Muhammad, kan itu maksudnya. Masaluhum kamasalil lazi istauqada nara. Perumpamaan mereka munafik itu persis seperti orang yang minta diterangi lampu, tapi lampu sudah terangi rupanya enggak ada, orang itu dapat terang. Jadi maksudnya dengan datang Nabi Muhammad ke Mekah, ini yang munafik ini di apa nih, di Madinah yang menonjolnya ini. Dengan datang Nabi Muhammad ke Madinah, disambut orang, kalau orang yang benar-benar teranglah hidupnya. Tapi ternyata karena hatinya mendua, tidak. Nah sekarang, sudahlah orang itu, jangan kita habis membahas mereka. Jangan dicari pula siapa sahabatnya, bagaimana begitu. Ya, itu habis harinya. Kini kawak loh. Jadi sekarang kita terus terangnya. Jadi semestinya memang nggak ada risau-risau lagi, tidak ada apapun dihadapi, karena kita sudah betul-betul beriman kepada Allah. Apa yang disampaikan Muhammad, ya berarti kita yakini. Jadi nggak ada mendua-mendua dalam hati, nggak ada ragu-ragu. Jadi berarti teranglah. Cuma kita belajar terus sehingga makin hari makin terang. Misalnya begini, coba ya digambarkan bahwa hidup ini dalam Al-Quran digambarkan seperti kita melihat ke kaca ini. Kan nampak bayangan kita di kaca waktu kita melihat kaca. Nampak ya? Ya. Nampak. Coba pegang mana yang sebenarnya gambar yang dilihat dalam kaca itu. Ada apa enggak? Bisa ditangkap atau enggak? Ya. Itulah hidup kita ini. Di dalam ilmu Allah kita ini hanya digambarkannya gitu. Cuma kita mabuk enggak karu-karuan aja. Camkanlah itu. Kalau begitu kan mestinya enggak gelap. Apakah karena penyakit, apakah karena begini, apakah karena begitu. Jadi itu makanya saya punya kesimpulan, dengan bermacam-macam godaan, bermacam-macam penyakit, bermacam persoalan, itu dalam rangka menyempurnakan kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan nanti, wah kalau badan sehat, beribadah bagus, itu omong kosong, itu nak batu itu. Bagaimana caranya kita betul-betul jadi hambanya? Penyakit datang, uang tidak ada, orang tidak ada, keadaan pula banyak penyakit. Enggak bisa ini kalau itu nafsu awak nak jadi tuan Allah tuh. Batu Pak Bet. Naam. Batu Pak Tommy. Sama-samanya tuh. Jadi Ustaz lah beitunya. Ya, ambo pun alun sempurna lah itu. Itu mangku ambo beraja juga. Jadi saya rasa dimanapun sekarang kalau enggak sibuk mencari orang-orang munafik, taruh kaji awak lah, mana awak tuh beralam. Kau enggak baru awak mengaji kita lah cari lu si orang munafik kan funny yang awak. Lah sampai di sini pelajaran kita, nanti kita akan sambung lagi ya sampai ayat berapa nih? 9 lah. Yes. Ya. 9. Coba kita baca yang ini saja.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lagunya pun berbeda sama Sudais. Ya, jadi saya lagunya itu saya tiru lagu nenek saya waktu mengaji di Padang Panjang. Kalau mau tidur dia mengaji gitu. A'udzubillahi minas, panjang seluruh ayat dibacanya baru tertidur dia. Badannya sudah tua tapi masih kuat bekerja, muka merah, bersemangat. Jadi memang kalau kita kan kadang-kadang itu perasaan wah merinding bulu kuda tapi nggak ngerti wah. Jadi ya jujur-jujur sajalah, belajarlah dengan ilmu lah, jangan tiru. Jadi saya pun terasa juga ini masih kurang. Nah, jadi itu makanya kalau waktu membaca ayat ini setelah kita baca seperti ini sampai wa ma yash'urun, apa kira-kira kita ucapkan? Ayo kita tutup. Kan dimulai tadi wa minan nasi may yaqulu sampai terakhir wa ma yash'urun. Berhenti awak. Sudah itu anak-anak baca lagi narancak. A'udzubillah. A'udzubillah, aku enggak masuk ke sinilah. Aku tidak ikut seperti ini. Aku betul-betul dari yang nomor 1 dululah, kelompok 1. Aman yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Aku itu. Kalau yang 2 ini sekadar ilmu sajalah, tapi perlu kubaca-baca supaya aku enggak terlibat. Gitu. Ya. Lah 9 ayat, awak berapa ayat nan kau baca? Tafsir apa kok? 286. 286. Tinggal berapa lagi? Tinggal 279. Hah? 279. Ya. Perlu capek tamat Pak Bet apa enggak? Ya, mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pribadi sifatnya ya. Maka kita membaca semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok belajar bahasa lah. Besok belajar bahasa. Iya, insya Allah.